Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di hari yang mulia dan agung di hari Jumat ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Begitu banyak orang-orang yang ingin sampai umurnya di hari ini, berharap bertemu dengan hari ini, namun Allah lebih sayang kepada mereka sehingga Allah memanggil mereka terlebih dahulu. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal itu sudah sampai, maka sedetik ia tidak akan dapat dimajukan, maka sedetik pula dia tidak akan dapat diundurkan. Di hari ini, di jam yang sama dengan kita, bagaimana kita duduk di masjid ini, ada juga seorang manusia, dia tidak sampai datang kakinya melangkah ke masjid. Dia tidak duduk, tidak sedang mendengarkan khutbah Jumat, tapi dia dengan santainya duduk di luar masjid, dengan santainya, dengan acuh tak acuh bahwa itu hari Jumat. Kewajiban untuknya untuk sampai ke masjid. Dia tidak sampai, dia meninggalkan sholat Jumat bagaikan entengnya dia meninggalkan sandal jepit di pinggir jalan. Inilah orang yang paling celaka. Banyak orang mengira bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Tidak. Orang mengira bahwa orang yang paling miskin di dunia ini adalah paling menderita adalah orang yang miskin. Tidak. Tidak punya harta benda. Tidak. Sungguh orang yang paling menderita itu adalah orang yang ketika berkumandang azan di hari Jumat itu tak terketuk hatinya untuk sampai ke masjid. Kalau ini sudah terjadi, maka kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah menutup hati mereka. Jika hati sudah tertutup, maka berikutnya mata pendengaran pun akan tertutup. Kita nasihati orang yang seperti ini, maka dia tak akan sadar untuk datang ke masjid rumah Allah. Maka bersyukur di hari ini ada secercah iman, hidayah di hati kita. Datang kita sampai di rumah Allah, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan dengan salam kita sampaikan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita melihat kalender dalam Hijriyah, maka di hari ini kita sudah sampai pada tanggal 9 Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, maka Rajab adalah salah satu daripada bulan haram tersebut. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab yang beliau buat berjudul Al-Bunyah, beliau katakan bahwa Rajab ini berasal dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra yang bermakna rahmatullah, berarti Rajab bulan penuh dengan rahmat Allah. Yang kedua, dia berasal dari huruf Jim yang bermakna judullah, yaitu dengan kemudahan Allah. Dan yang ketiga, huruf Ba berarti birullah, bermakna pula penuh dengan kebaikan Allah. Begitu mulia dan agungnya bulan Rajab ini. Bahkan sampai kata baginda Rasul menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Kata Rasul mengatakan bahwa Rajab ini sebenarnya adalah nama sungai yang ada di surga.
Sungai ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, bahkan lebih dingin daripada es. Nanti akan diberikan minum kepada orang-orang yang berpuasa, walau 1 hari saja dia berpuasa pada bulan Rajab. Begitu agung mulianya kita berada di bulan Rajab, bahkan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa. Doa ini senantiasa pula diucapkan, dibacakan oleh setiap tuan imam. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rajab pula mengingatkan kita akan sebuah peristiwa besar di dalamnya. Baru saja kita merayakan sebuah peringatan itu tak lain dan tak bukan adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar ini diceritakan Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Apa makna pelajaran yang dapat kita ambil daripada sebuah peristiwa Isra ini? Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Isra itu bukan minal jabal ilal jabal. Dia tidak dari gunung ke gunung perjalanannya. Dia tidak minal bait ilal bait. Bahwa perjalanan Isra ini pun bukan dari rumah ke rumah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bermakna kepada kita umat Islam bahwa sesungguhnya kita umat Islam jangan jauh-jauh dari masjid. Makmurkan masjid rumah Allah. Percuma ramai kita yang hadir pada acara peringatan Isra dan Mi'raj, tapi dia tidak memberikan makna dalam hati bahwa pesan Isra Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba dari masjid ke masjid. Maka sesungguhnya kita diminta untuk memakmurkan masjid ini. Jangan sampai di hari Jumat kita ramai, di hari-hari lain kita tidak sampai di masjid ini. Banyak orang yang berkata, orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup mendaki. Dia sampai ke atas bukit, ke atas gunung. Dia sanggup untuk ke sana bolak-balik, dia ke atas dan ke bawah. Itu belumlah dikatakan orang yang kuat. Kalau dia betul-betul kuat, bagaimana mungkin ada jalan yang lurus, datar, tapi dia tidak sampai ke sana? Mana jalan yang lurus dan datar itu? Ke masjid ini bukanlah jalan yang mendaki. Ke masjid ini pun bukanlah penuh rintangan dan halangan. Tapi tak sanggup. Banyak orang yang sanggup melangkahkan kaki menuju masjid, memakmurkan rumah Allah. Padahal Isra Mi'raj mengajarkan kita memakmurkan rumah Allah. Lalu apa keutamaan bagi orang yang memakmurkan rumah Allah? Sampai-sampai begitu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai para sahabat, maukah kalian kutunjukkan sebuah amal? Maukah kalian kutunjukkan sebuah perbuatan yang dapat menghapuskan dosa-dosamu dan dapat menaikkan derajatmu? Para sahabat berkata, apa ya Rasulullah? Kata Rasul mengatakan, wa kasratul khuta ilal masjid. Perbanyaklah langkah kakimu menuju masjid. Bagaimana mungkin kita dapat memperbanyak langkah kaki kita kalau kita tidak sampai di masjid rumah Allah ini? Lalu apa pula janji Allah bagi orang yang memakmurkan masjid rumah Allah? Allah janjikan ketika tidak ada naungan tempat berlindung pada mahsyar kelak. Luar biasa terik matahari didekatkan kepada manusia, menggelegak benak otak manusia di hari itu. Tak ada lagi tempat berlindung. Di hari ini panas kita berlindung di bawah pohon kayu, batang kayu, pokok kayu yang rindang. Di hari ini panas kita akan berlindung di bawah bangunan yang megah mewah. Tapi di hari itu
Tak ada lagi tempat naungan kecuali naungan dari Allah. Maka diberikan naungan kepada rajulun mu'alliku qalbuhu ilal masajid, yaitu seorang laki-laki seorang manusia yang hatinya tertambat kepada masjid, rindu hatinya kepada masjid. Maka di hari Jumat ini khatib mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, sebentar lagi Ramadan datang, berapa seringkah kaki kita bawa melangkah ke masjid? Jangan-jangan kaki ini hanya sehari saja sampai di masjid. Jangan-jangan kaki ini hanya seminggu saja sampai di masjid. Jangan-jangan kaki ini hanya sampai di masjid hanya 2 kali dalam setahun, pada hari raya saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.